Salam jumpa pemirsa Dayak TV, Titik Temu kembali hadir di hadapan Anda yang akan menjawab titik solusi dari setiap masalah yang ada. Bersama saya, Ai Permatasari, inilah Titik Temu. Kali ini kita akan membawakan tema sosialisasi program Digital Leadership Academy atau DLA. Dan saat ini saya tidak sendirian, saya sudah bersama dengan narasumber yang menarik yaitu dari tim substansi DLA Kominfo RI. Ibu Anissa Nurul Aini, FSPSI MBA. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Ibu. Terima kasih sudah jauh-jauh datang ke studio Dayak TV untuk membahas tema kita yang sangat menarik kali ini. Nah, untuk membuka pertanyaan atau sesi pertemuan kita hari ini, saya ingin bertanya nih, Bu, tentang tujuan dari program ini itu seperti apa dan juga persyaratannya bagaimana sih, Bu? Ya. Bisa dijelaskan? Baik. Terima kasih, Mbak. Jadi khususnya untuk program DLA dengan tema Driving Government Digital Transformation with One Data and Smart City ini tujuannya adalah untuk membekali para pimpinan untuk memiliki kepercayaan diri dan juga keahlian dalam memimpin transformasi digital untuk bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada publiknya. Seperti itu, Mbak. Dan juga untuk persyaratannya untuk mengikuti penerima beasiswa DLA Kominfo ini seperti apa? Iya, karena namanya Digital Leadership Academy, jadi persyaratan utamanya adalah para pimpinan nih. Jadi para pimpinan di pemerintahan gitu ya, khususnya untuk program ini memang untuk ASN. Jadi para pimpinan ASN di berbagai instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah yang sudah berada di level koordinator atau pejabat administrator, untuk jabatan fungsional juga bisa, minimal di jenjang ahli madya itu sudah bisa untuk mengikuti program beasiswa. Program beasiswa ini berarti penerimanya itu adalah pimpinan dari suatu instansi gitu ya, Bu ya. Lalu juga apa saja yang dipelajari oleh para pemimpin ini selama mengikuti pelatihan? Dan juga bisa lebih jauh dijelaskan mengenai muatan inti dan muatan lokal dari pelatihan ini? Iya, jadi pada saat pelatihan ini memang materinya kita kategorikan menjadi dua, muatan inti dan muatan lokal. Untuk yang muatan inti itu adalah muatan yang akan diberikan langsung oleh mitra kami. Dalam hal ini adalah Amazon Web Service AWS yang bekerja sama dengan Lee Kuan Yew School of Public Policy dari NUS. Muatan inti tersebut diantaranya berisi mengenai percepatan transformasi digital, kemudian tata kelola, kekuatan data, design thinking, dan bagaimana strategi untuk mempersiapkan transformasi digital. Itu untuk muatan intinya, Mbak. Sedangkan untuk muatan lokalnya itu sifatnya adalah untuk memperkaya gitu ya, karena muatan lokal ini mungkin bukan hal baru bagi para pimpinan atau peserta, tapi kami berikan kembali untuk memperkaya dan juga mungkin updating gitu ya. Muatan lokal itu akan yang akan disampaikan adalah mengenai satu data sesuai dengan programnya, satu data, dan juga mengenai pengelolaan data, dan juga mengenai nilai ASN berakhlak serta digital talent, seperti itu, Mbak. Nah, untuk pelatihannya ini sendiri apakah menggunakan bahasa asing, Bu? Atau bahasa Indonesia? Lalu seperti apa kualifikasinya jika menggunakan bahasa Inggris? Mungkin juga banyak penonton yang bertanya-tanya atau ragu karena pelatihannya menggunakan bahasa Inggris? Ya, pelatihannya memang akan digunakan bukan hanya bahasa Inggris, sebenarnya dua bahasa akan disampaikan dalam bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Karena tadi untuk materi inti akan disampaikan dari mitra kami langsung, jadi akan disampaikan dalam bahasa Inggris, tapi tidak usah khawatir karena akan kami siapkan interpreter untuk sesi-sesi yang akan disampaikan dalam bahasa Inggris, seperti itu. Lalu berapa jumlah peserta mungkin yang akan menerima beasiswa program DLA AWS Lee Kuan Yew School of Public Policy? Untuk program ini target pesertanya adalah 150 orang. 150 orang, betul. Itu kalau di bawah atau memang sudah maksimal dan minimalnya segitu, Bu?
Kuotanya sementara 150. Tapi biasanya pendaftarnya lebih dari itu sehingga akan ada proses seleksi nanti, Mbak. Ada proses seleksi Iya. jika melebihi kuotanya. Jika melebihi kuotanya. Nah, apakah ada batas maksimal peserta yang mendaftar dari suatu instansi atau lembaga? Kalau untuk pendaftar dari instansi kita nggak batasi, jadi silakan aja, Bebas. tidak ada batasan. Hanya jika melebihi kuota yang ditentukan tadi, Iya. maka akan ada proses seleksi. Iya, betul. Nah, pemirsa, jangan kemana-mana karena pembicaraan kita semakin menarik. Titik Temu akan kembali hadir setelah jeda pariwara berikut. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Titik Temu. Saya masih bersama dengan narasumber kita dan membahas juga kembali mengingatkan tentang tema kita, yaitu sosialisasi program Digital Leadership Academy atau DLA. Masih bersama dengan Ibu Anissa. Ibu, kita akan melanjutkan perbincangan kita. Tadi kita sudah membahas tentang tujuan programnya, persyaratannya, terus juga apa yang dipelajari oleh para pemimpin. Nah, sekarang bisa Ibu jelaskan mengenai step by step-nya proses seleksi penerimaan beasiswa itu dan juga bagaimana cara mendaftarnya, Bu? Apakah online atau offline? Oke. Baik, jadi mungkin kita mulai dari pendaftarannya dulu. Iya, cara Mbak. pendaftaran. Cara pendaftaran ya. Jadi misalkan Bapak Ibu berminat untuk mendaftar di program Driving Government Digital Transformation with One Data and Smart City ini, silakan Bapak Ibu berkunjung ke digileader.kominfo.go.id. Di sana Bapak Ibu bisa pilih tema pelatihannya, lalu kemudian ada beberapa data yang harus diisikan dan sudah itu saja. Gitu ya. Nanti saat pendaftaran ditutup maka akan dilanjutkan dengan proses seleksinya. Karena biasanya tadi seperti saya sampaikan mungkin terkadang pendaftarnya melebihi dari kuota sehingga akan ada seleksi dan memang sudah prosesnya adalah ada diseleksi terlebih dahulu. Jadi untuk seleksinya ini nanti kurang lebih dilalui pertama seleksi administratif di mana kita akan mengecek lagi dokumen-dokumen pendukung yang disampaikan, berkas-berkas yang disampaikan peserta melalui website pendaftaran dengan persyaratan peserta. Itu tahap pertama. Lalu setelah itu akan kita lanjutkan dengan seleksi substansi, di mana pada saat pendaftaran peserta akan mengumpulkan esai atau statement of purpose. Nah, itu akan kita seleksi di tahap seleksi yang kedua ya. Substansi, betul, yang kedua. Baru nanti setelah itu akan kita umumkan kira-kira siapa yang sudah ditetapkan menjadi peserta pelatihan ini. Seperti itu, Mbak. Boleh diulangi sekali lagi, Bu, untuk websitenya supaya mungkin lebih jelas. Ada yang lupa mencatat mungkin tadi? Iya, websitenya di digileader.kominfo.go.id. Di situ nanti akan ada beberapa tema pelatihan, tapi untuk yang sudah buka saat ini baru satu tema saja, Mbak, tadi yang bekerja sama dengan mitra Amazon Web Service atau AWS dan dengan Lee Kuan Yew School of Public Policy dari NUS. Oke. Nah, proses pembelajaran ini dilakukan secara online atau offline? Kemudian juga apa sih yang menarik dari program ini, Bu, yang diselenggarakan oleh Kominfo jika nantinya peserta itu diterima menjadi penerima beasiswa? Ya, jadi yang betul ini akan dilaksanakan secara full online karena kondisi saat ini masih belum memungkinkan kita untuk melakukan tatap muka dalam jumlah yang besar gitu ya. Jadi akan full online menggunakan media video conference seperti itu. Dan juga tadi untuk yang kedua mengenai yang menarik yang menarik dari pelatihan dari program ini karena nanti yang akan menyampaikan materi adalah para expert di mitra kampus yang kita melakukan kerjasama. Jadi peserta akan berkesempatan belajar langsung dari profesor-profesor maupun praktisi ahlinya di bidang khususnya dalam tema ini adalah Smart City dan juga One Data, seperti itu, Mbak. Lalu jika sudah diterima secara resmi menjadi peserta, bagaimana proses belajarnya itu, Bu? Apakah jadwalnya ini akan
menyulitkan bagi para peserta? Apakah mereka harus cuti dari pekerjaannya hanya untuk mengikuti program? Sebenarnya kita sudah menyusun jadwal sedemikian rupa, Mbak, karena memang yang akan menjadi peserta di sini kan para pimpinan ya, yang pasti kita tahu memiliki kesibukan yang cukup tinggi gitu ya, sehingga sudah kami susun jadwal agar pelatihan ini durasinya kan 1 bulan, tapi untuk dalam seminggu itu kurang lebih hanya 2-3 pertemuan, dan itu pun tidak sampai maksimal setengah hari untuk sesi asinkronusnya atau live-nya gitu ya. Selebihnya mungkin pembelajaran mandiri dan lain sebagainya. Berarti dalam seminggu mungkin 2-3 kali, dan hanya memakan waktu sekitar setengah hari. Tadi kalau pembelajarannya saat ini dilakukan secara online, berarti kedepannya mungkin akan diupayakan untuk offline ya Bu ya, kira-kira? Harapannya seperti itu, tapi sementara dengan kondisi yang ada, kita masih lakukan secara online dulu gitu ya, sambil kita lihat perkembangannya seperti apa. Bagaimana. Nah, untuk berarti persyaratan-persyaratan tadi bisa dilihat di website tadi, digileader.kominfo.go.id. Tuh. Pemirsa, kembali lagi saya ingatkan untuk menyaksikan tayangan Titik Temu dapat diunduh aplikasi Dayak TV di Play Store, atau juga bisa dicek di kanal YouTube Dayak TV Official. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Titik Temu. Pemirsa, terima kasih masih bersama saya, Ayu Pumatasari, di Titik Temu dan bersama Ibu Anissa. Nah Ibu, tadi ada beberapa pernyataan yang menarik. Di situ Ibu mengatakan bahwa ada tema kan di dalam websitenya. Nah, tapi baru ada 1 tema. Apakah mungkin nanti ada beberapa tema lagi yang akan diselenggarakan di tahun ini? Iya, betul Mbak. Tadi memang hanya baru salah satu tema yang sudah dibuka pendaftarannya. Sedangkan rencananya pada tahun ini itu kita akan memiliki secara total 9 tema. 9 tema, cukup banyak ya Bu ya? Iya, yang masing-masing bekerja sama dengan perguruan tinggi ternama di luar negeri. Di luar negeri. Di luar negeri, betul. Jadi kalau untuk yang pertama ini akan jalan di akhir bulan Maret. Akhir bulan Maret. Untuk yang tema pertama ini tadi ya? Untuk tema pertama akan jalan di akhir bulan Maret sampai dengan, mungkin langsung sebut tanggalnya aja ya. Boleh. 31 Maret sampai dengan 27 April. 31 Maret sampai 27 April. Dengan tadi waktunya 2-3 kali seminggu itu ya? 2-3 kali seminggu, dan tidak lebih dari setengah hari. Jadi rasanya tidak perlu khawatir ya, karena masih tersisa waktu untuk melakukan aktivitas yang lainnya. Seperti itu. Dan tadi, kalau untuk tema yang lainnya? Kembali lagi Mbak, karena memang kita akademinya adalah Digital Leadership Academy, jadi kesemuanya target pesertanya adalah pimpinan. Dan tema yang besar yang kita usung adalah untuk mendukung akselerasi transformasi digital dan juga memberikan kepercayaan diri kepada para pimpinan untuk bisa memimpin transformasi digital di instansi atau lembaganya masing-masing, seperti itu. Dan untuk tahun ini kita menambah mitra kampus. Tahun sebelumnya 2021 itu kita bekerja sama dengan 4 mitra kampus, yaitu National University of Singapore, Tsinghua University, Oxford University, dan Harvard. Sedangkan di tahun ini selain 4 tersebut ada tambahannya. Yang pertama adalah Cornell University, lalu ada Massachusetts Institute of Technology (MIT), ada University of Cambridge, dan juga Imperial College. Jadi total ada 8 mitra kampus dengan total 9 tema pelatihan di tahun ini ya. Kalau untuk 9 tema lainnya atau 8 tema lainnya, mungkin boleh dibocorkan sedikit tema-temanya. Jadi mungkin ada para pemimpin bisa mempersiapkan diri atau sudah mulai memilih nih dari sekarang mau tema yang mana. Temanya secara yang sudah bisa terpetakan itu adalah Smart City, Digital Business, lalu bagaimana mendorong pembuatan
kebijakan di instansi pemerintah yang ramah digital, artinya mendukung transformasi digital, dan sebenarnya yang lainnya masih kita coba jajaki Mbak dengan mitra kampus, tapi tentu temanya tidak akan jauh dari mendukung transformasi digital karena tema besarnya masih itu. Berarti bisa dikatakan hampir setiap bulan nanti akan diadakan pelatihan ini ya? Iya, betul. Nah, kalau peserta yang sudah mengikuti tema pertama, apakah bisa mengikuti tema-tema selanjutnya atau ada batasan tertentu bagi satu peserta? Tidak boleh mengikuti lebih dari satu tema mungkin? Kami sih inginnya membuka kesempatan yang lebih besar untuk para pimpinan di seluruh negeri ini gitu ya Mbak ya, karena maksudnya kalau bisa sih kami hanya memberi kesempatan satu kali untuk mengikuti satu tema dalam satu tahun. Maksudnya bukan membatasi, tapi agar bisa memberikan kesempatan kepada bergantian yang kan lainnya. kepada pemimpin yang Betul, lainnya. karena kan transformasi digital tidak hanya difokuskan di satu daerah saja kan, tapi di seluruh wilayah di Indonesia. Berarti itu tidak ada kemungkinan atau kecil kemungkinannya untuk mengikuti tema yang lain? Memang tidak ada kemungkinan? Dalam satu tahun yang sama tidak ada Mbak. Oh, begitu. Nah, ini yang menarik, ini siapa saja sih Bu pengajarnya, atau bisa dijelaskan pengalaman menarik untuk mengikuti program di LA ini? Ya, mungkin bisa dikatakan salah satu pengalaman menarik yang akan dirasakan oleh peserta nantinya adalah merasakan pembelajaran langsung dari para expert, para ahli ahli dari masing-masing universitas ternama ya tadi kalau kita dengarkan ya, masing-masing universitas ternama yang akan menyampaikan, baik itu profesornya maupun praktisi yang memang sesuai dengan bidangnya. Itu yang pertama. Lalu kemudian kelas ini juga akan menjadi kelas heterogen karena akan terdiri dari berbagai latar belakang yang beragam, sehingga itu bisa menjadi salah satu unsur yang menarik juga ya, karena bisa saling berkolaborasi dan membangun jaringan seperti itu. Bisa disebutkan mungkin satu pengajarnya di tahun lalu ini sudah diadakan kan tentunya? Iya, betul. Nah, pengajarnya salah satunya siapa Bu? Pengajarnya kalau menyebutkan nama mungkin saya tidak bisa menyebutkan dengan lengkap ya Mbak ya, tapi dari universitas yang mana, dari yang disebutkan tadi mungkin? Dari NUS itu mereka ada salah satu profesor yang berbicara, tapi saya lupa namanya. Itu ada beberapa pembicara kan tentunya Bu ya, biasanya ada beberapa, ada 1, 2 atau berapa gitu pembicaranya Bu? Atau tergantung topik yang dibahas? Tergantung topik yang dibahas. Narasumbernya selalu berbeda-beda gitu ya. Nah, untuk pelatihan itu berapa poin utama yang dibahas Bu kira-kira? Karena materi antara satu tema dengan tema lain mungkin strukturnya akan berbeda ya Mbak ya. Jadi kalau ditanya berapa mungkin kalau kita bicara tentang tema yang sekarang, kalau kita bicara tema yang sekarang aja ya, kita bicara itu materinya tadi untuk muatan intinya akan ada 8 materi inti, 8 materi inti dan 4 materi muatan lokal. 4 materi muatan yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi. Mengenai pembicara tadi boleh ditambahkan? Boleh, silahkan. Jadi itu kita bicara yang untuk muatan inti tadi dari expert di luar gitu ya, expert dari universitas ternama, jadi seperti merasakan belajar langsung dari universitas ternama tersebut. Betul. Sedangkan untuk muatan lokal itu juga akan disampaikan oleh para expert dari pimpinan lembaga yang berkaitan. Seperti misalkan mungkin mengenai satu data, mungkin kita akan rencananya dalam proses kita sedang meminta kesediaan Kepala Bappenas untuk bisa menyampaikan hal tersebut secara langsung kepada peserta. Nah, untuk peserta yang sudah menyelesaikan pelatihan ini, apakah ada tugas atau asesmen dari pelatihan di LA? Iya. Setelah selesai pelatihan? Setelah selesai pelatihan, karena kita ingin memastikan bahwa tujuan pelatihan ini tercapai, yaitu mempercepat, mengakselerasi transformasi digital di berbagai sektor khususnya. Maka nanti
selain diskusi-diskusi selama proses pelatihan, di akhir pelatihan peserta akan diminta untuk membuat proyek akhir. Untuk pelatihan dengan tema driving digital transformation ini, maka outputnya itu adalah peserta akan diminta untuk menyusun rencana aksi, Mbak. Rencana aksi bagaimana mereka akan mengimplementasikan hasil dari pelatihan ini, satu data dan smart city ini sesuai dengan kapasitas yang mereka miliki sebagai pimpinan. Berarti itu dilakukan di tempat instansinya masing-masing tentunya. Iya, labnya adalah instansinya masing-masing. Iya. Nah, ini tadi ada juga dinyatakan bahwa sebagai penerima beasiswa. Maksudnya dari penerima beasiswa ini seperti apa, Bu? Ya, kita gunakan istilah beasiswa karena program ini adalah program yang tidak berbayar, gratis. Jadi kami tidak memungut biaya apapun dari peserta untuk bisa menikmati fasilitas belajar dari kampus-kampus ternama di internasional, di lingkup internasional. Nah, untuk pendaftarannya berarti sudah dimulai dari sekarang tuh, Ibu ya? Sudah, untuk yang program pertama yang sudah akan dimulai di akhir Maret ini, pendaftaran sudah dibuka dan akan ditutup pada tanggal 16 Maret 2022. 16 Maret ditutup ya. Berarti ini dimulainya kemarin sudah dimulai dari berapa lama, Bu? Atau 1 bulan mungkin waktu pendaftarannya? Pendaftaran kita sudah mulai dari pertengahan Februari. Jadi ada waktu 1 bulan sebenarnya. Sebenarnya 1 bulan ya. Pendaftaran ditutup 16 Maret dan dilaksanakan pada tanggal 31 sampai 27 April. Betul. Berarti itu sudah masuk puasa, Bu ya? Iya. Jadi nanti akan belajar sambil suasana Ramadan ya. Iya. Nah, selanjutnya untuk peserta yang telah menyelesaikan pelatihannya, kan tadi ada aksi yang dilakukan di setiap instansinya masing-masing. Berarti kan ada monitoring dan juga evaluasi yang dilakukan dari tim Kominfo ya? Iya, tentu Mbak. Kita akan pastikan bahwa rencana aksi itu bukan hanya sekedar dokumen gitu ya yang dibuat di pelatihan, tapi nanti secara berkala tim kami akan melakukan monitoring dalam kurun waktu 3 sampai dengan 6 bulan untuk melihat sejauh mana aksi implementasi rencana aksi yang sudah dilakukan oleh peserta. Tujuannya sih sebenarnya ingin melihat aja perkembangannya sudah sejauh mana gitu ya, sebagai bahan evaluasi kami dan juga apakah pelatihannya itu benar-benar diterapkan dan tidak tentunya ya. Betul. Lalu setelah dinyatakan lulus oleh Kominfo RI, apakah ada jaringan ikatan alumni yang mewadahi para pemimpin untuk berkontribusi dalam mendorong percepatan transformasi digital? Sebenarnya kalau boleh cerita, program DLA ini kan sudah dimulai sejak tahun 2020 ya, Mbak. Tahun 2000 di masa pandemi berarti, Bu ya? 2020 sebelum pandemi. Oh iya. Sebelum pandemi. Berarti di awal tahun ya? Lalu kemudian ini memasuki jalan tahun yang ketiga berarti ya. Dan pada pelaksanaan tahun 2021 yang lalu itu sudah terbentuk asosiasi yang menaungi para alumni ini. Namanya itu APDI, Asosiasi Pemimpin Digital Indonesia. Nah, jadi nanti alumni atau peserta yang sudah lulus dari pelatihan ini juga bisa bergabung ke asosiasi tersebut. Tujuannya sih sebagai mitra kami ya, untuk mendukung percepatan transformasi digital dan sebagainya. Apakah ada kendala nih, Bu, di masa pandemi dengan berlangsungnya kegiatan ini? Apakah tidak ada kendala sama sekali atau malah berjalan semakin baik karena dilakukan secara online? Ya. Mungkin ada kelebihan dan kekurangannya. Iya, tentunya pasti ada ya, dampaknya pasti. Iya, secara mungkin kita perbesar kelebihannya dulu ya. Iya, kelebihannya tentunya ini akan lebih efektif gitu karena memudahkan peserta untuk tetap bisa menjalankan tugasnya gitu ya, sebagai tugas hariannya sebagai pemimpin, tapi juga bisa mengikuti program ini, meningkatkan kompetensi dirinya gitu ya dari universitas internasional tanpa harus berangkat ke lokasinya gitu ya. Itu mungkin kita kelebihannya sebagai kelebihannya. Sedangkan mungkin untuk kekurangannya gitu ya, kalau boleh dibilang kekurangannya mungkin
karena ini kan pelatihan yang bermitra dengan universitas internasional. Pengajarnya pun dari mitra kampus internasional, sehingga beberapa tema itu waktunya menyesuaikan ketersediaan pembicara dari kampus tersebut yang mungkin ada jeda waktu yang cukup panjang dengan kita, sehingga mungkin jam-jamnya kadang melebihi jam kerja kita gitu ya. Jadi mungkin sesinya adanya di malam hari, di sore hari, seperti itu Mbak. Mungkin itu salah satu yang bisa kita katakan sebagai ininya ya, tantangannya untuk bisa belajar gitu. Nah, berarti kan kalau ini sudah kegiatan dilakukan di masa sebelum pandemi. Nah, itu bagaimana perencanaannya sebelumnya, Bu? Dilakukan secara online juga kah atau tetap offline? Perencanaannya kami lakukan secara online juga, Mbak. Online, jadi memang dari awal ditujukan online. Kita penjajakan dengan mitranya pun secara online. Walaupun sebenarnya harapan kami sih bisa dilaksanakan secara offline ya, agar bisa langsung merasakan situasi belajar dari mitra kampus internasional. Tapi selama belum memungkinkan, tentu kita akan mengikuti kebijakan pemerintah tersebut. Nah, menurut Ibu sendiri bagaimana atau mengapa kepemimpinan digital sangat dibutuhkan pada era saat ini? Apalagi di Indonesia ya tentunya, untuk transformasi digital ini gimana, Bu? Iya, karena mungkin bisa kita katakan transformasi digital itu sudah keniscayaan gitu ya. Digitalisasi sudah terjadi di berbagai aspek kehidupan kita gitu, sehingga di sini pemimpin menjadi kunci untuk bisa menjalankan tugas perannya sebagai pemimpin digital untuk bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat, ya, kebutuhan dari publiknya. Iya. Nah, harapan dari program DLA Kominfo RI ini untuk Indonesia bagaimana, Bu? Iya, kita tentunya mengharapkan bisa memberikan sumbangsi gitu ya untuk untuk proses digitalisasi agar lebih merata lagi di seluruh Indonesia gitu ya, dengan meningkatkan kapasitas para pimpinan-pimpinan di seluruh negeri ini untuk bisa mendapatkan wawasan, pengetahuan, perkembangan teknologi digital dari berbagai sumber yang kita bisa percaya gitu ya kualitasnya, seperti itu. Karena itu yang memang saat ini Indonesia juga sangat butuhkan ya, Bu. Apalagi kalau untuk di daerah-daerah kan agak sulit ya. Nah, pertanyaan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita, tapi mungkin boleh kembali mengingatkan lagi kepada pemirsa di mana bagaimana peserta dapat mendaftar. Mungkin websitenya boleh diulang lagi, Bu? Ya, untuk websitenya Bapak Ibu silahkan kunjungi www.digileader.kominfo.go.id. Di sana akan ada pilihan beberapa tema. Yang saat ini sudah aktif adalah Driving Government Digital Transformation with One Data and Smart City. Silahkan klik daftar di sana. Langsung klik daftar dan persyaratannya akan muncul semua di situ. Persyaratan tersedia di website. Persyaratannya tersedia di website. Berarti hanya untuk link daftarnya saja. Ya. Pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan Titik Temu bersama saya, Ai Permatasari, dan terima kasih juga kepada Ibu Anissa Nurul Aini, FSPSI MBA, tim substansi DLA Kominfo RI. Sama-sama Mbak, terima kasih. Terima kasih. Saya Ai Permatasari, terima kasih dan sampai jumpa.